Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu maka kita sayang-sayangan. Perkenalkan, nama saya Christina Barat. Saya prodi teologi semester 5 grup B. Di sini saya ingin berkhotbah dengan jenis khotbah tekstual dengan memenuhi mata kuliah homiletika dasar. Demikian singkat perkenalan dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan di surga, kami bersyukur berterima kasih atas berkat, kasih dan karunia Kau berikan kami. Tuhan, di sini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pemurah, yang bisa kami sampaikan saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Roma 8 ayat 28. Sekali lagi, pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Roma 8 ayat 28. Izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita datang bersama-sama untuk menghadap Tuhan. Ada berbagai macam perasaan yang bisa kita lakukan. Perasaan bahagia, perasaan sedang berjuang dalam masalah yang sulit, perasaan dalam kebingungan di situasi ini sekarang. Adapun salah satu hal yang dapat kita pahami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita. Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 28 ini begitu sangat mulia, di mana Allah menjanjikan sebuah nas yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Adapun halnya, kita tidak bisa melihat saat ini apa yang dilakukan Tuhan. Tapi kita tahu dan yakin dan kita percayai bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita perlu memahami ada 3 hal dari kitab Roma 8 ayat 28 ini. Tuhan bekerja dalam segala hal. Itulah yang pertama. Tuhan bekerja dalam segala hal. Kita perlu memahami bahwa hal turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini berarti tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita tanpa campur tangan Tuhan. Semua hal, baik suka maupun kesedihan, mau kemenangan, mau dalam kegagalan, Tuhan gunakan untuk tujuannya yang lebih besar. Pernahkah saudara-saudari, Bapak Ibu,
merasa Tuhan tidak adil, Tuhan diam saja, Tuhan tidak bekerja di dalam masa-masa kita kesulitan. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa Tuhan itu tidak peduli, terutama ketika kita menghadapi masalah-masalah atau kegagalan. Namun sebenarnya yang terjadi, Tuhan selalu ada. Dia tetap bekerja dalam segala situasi. Mau itu situasi masalah yang bahagia, masalah yang begitu rumit, semua Tuhan turut campur tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang pengrajin yang memahat batu yang besar. Batu ini nampaknya batu yang keras, batu yang rasanya itu gak ada gunanya. Rasanya itu cuma batu biasa gitu, gak berguna batu itu. Tetapi di tangan yang tepat, di tangan pengrajin, di tangan yang sabar, pengrajin itu memahat dan membentuk batu itu menjadi sebuah patung yang begitu indah, patung yang begitu cantik, patung yang sangat-sangat berharga. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita merasa seperti batu itu. Kita merasa kita keras, kita gak ada gunanya, kita merasa kayak gak ada yang peduli sama kita. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tetap bekerja dengan kesabaran Tuhan, dengan sebuah proses. Dia membentuk kita agar kita menjadi patung yang begitu indah, menjadi yang berharga bagi banyak orang. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan yang dimaksud. Saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini? Kebaikan yang dimaksud bukanlah kebaikan menurut standar dunia, kemakmuran, kesuksesan, atau kebahagiaan duniawi. Kebaikan Tuhan yang dimaksud adalah kebaikan yang membawa kita kepada kemajuan rohani dan kedewasaan dalam iman. Tuhan menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Dia berjanji akan memakai setiap kesulitan untuk kebaikan kita. Kebaikan yang Tuhan janjikan adalah transformasi dalam hidup kita. Dan Dia ingin kita menjadi lebih serupa dengan Kristus, semakin dekat dengannya dan semakin teguh dalam iman kita. Saya ingat cerita tentang seorang petani yang menanam bibit di tanah yang subur. Di awal bibit itu tampak kecil dan tidak berarti. Namun petani itu merawatnya dengan sabar, menyiraminya dan memastikan bibit itu tumbuh dengan baik. Demikian juga dalam hidup kita, untuk menghasilkan buah yang baik pada waktunya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu persyaratan dalam mengasihi Tuhan dan dipanggil menurut rencananya. Dalam Roma 8 ayat 28, juga mengingatkan kita bahwa ada syarat untuk kita mengalami kebaikan dalam hidup kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan Tuhan hanya dialami oleh mereka yang mengasihi Tuhan dan hidup menurut panggilannya.
Mengasihi Tuhan berarti kita hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita, dengan menaati firman-Nya, dengan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Bayangkan seorang anak yang mengasihi orang tuanya. Anak ini tidak mau mengatakan bahwa dia cinta orang tuanya, tetapi ia mendengarkan orang tuanya, mendengarkan nasihat orang tuanya, dan menjalani sesuai dengan arahan orang tuanya. Demikian juga kita mengasihi Tuhan, berarti kita hidup dengan ketaatan kepadanya dan terus mengikuti jalan yang Dia tunjukkan dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan Roma 8 ayat 28 ini dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti, kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa Dia bekerja dalam kebaikan kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan dalam segala hal. Kita harus belajar mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, baik kita saat senang maupun saat kita terpuruk. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita siap untuk menerima segala yang ada pada diri kita, baik itu berkat maupun ujian. Yang ketiga, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah kita sudah siap dalam ketaatan firman Tuhan? Apakah kita sudah bisa melakukan firman Tuhan tersebut? Mari kita terus berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dengan mengingatkan kebaikan Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita, mari kita mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Sudahkah kita mempercayakan segala hal kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Roma 8 ayat 28 adalah janji yang penuh pengharapan, di mana Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Meskipun kita mungkin tidak selalu memahami cara Tuhan, kita bisa yakin bahwa Dia bekerja di dalam setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Marilah kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi hidup sesuai dengan panggilan-Nya, karena hanya dengan demikian kita bisa mempercayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian untuk merenung, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dalam segala situasi dalam hidup kita? Apakah bisa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Apakah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Dan marilah kita akan melihat bagaimana Dia mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih berkat dan kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Firman-Mu yang begitu luar biasa dan hebat dalam kitab
Roma 8 ayat 28 menyatakan kebaikan Tuhan kepada kita agar kita percaya dan taat kepada Dia tuh. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih buat segala hal yang dapat kami lakukan di sepanjang hidup kami. Di sini yang bisa kami sampaikan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.